Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lahi Firmanggil BP 1713060251. Mata kuliah kewirausahaan dosen pengampu yaitu Ibu Williametta SEI MM. Kali ini saya akan menjawab studi kasus ketiga, yang mana studi kasusnya itu mawar adalah diri Anda saat ini. Semua yang telah Anda sarankan untuk mawar adalah bisnis yang sama yang akan Anda kerjakan untuk ujian mid dan ujian akhir semester. Pertanyaannya itu, buatlah kanvas BMC untuk bisnis Anda sesuai dengan bisnis plan yang sudah Anda buat sebelumnya. Deskripsikan secara detail makna kanvas BMC Anda dengan baik. Buatlah kanvas BMC dengan kreatif dan realistis. Oke, saya akan menjawab satu persatu. Kanvas BMC yang pertama yaitu customer segment. Dengan semakin berkembangnya zaman dan banyaknya produksi cemilan seperti makanan ringan, membuat kue tradisional makin susah ditemukan di warung-warung. Kue tradisional biasanya ditemukan ketika ada acara perayaan, dan yang paling sering itu perayaan Idul Fitri. Dengan hal di atas, maka customer segment dari kue meloyang ini adalah masyarakat umum yang merindukan cemilan hari raya dengan rasa yang gurih. Kue meloyang ini cocok dijadikan sebagai ganti kerupuk. Selain itu, karena kue meloyang ini juga dipasarkan ke toko-toko atau tentu bisa memikat para turis baik lokal maupun mancanegara untuk membeli sebagai oleh-oleh, dan juga para perantau yang merindukan kue ini. Yang kedua yaitu value proposition. Salah satu ciri khas kue tradisional adalah rasanya yang asli atau rasa alami dari bahan ini seperti rasa bawang dan rasa telur. Walaupun demikian, pasti rasa original ini akan selalu membuat masyarakat menunjukkan cita rasanya. Sehubungan dengan hal demikian, kue meloyang ini akan tetap mempertahankan rasa asli atau originalnya sehingga memilikat masyarakat umum, terutama orang yang lebih dahulu merasakan kue tradisional ini semasa kecilnya. Selain itu, untuk menambah nilai dari produk ini, akan dibuat rasa yang kekinian seperti rasa barbecue, keju, dan rasa pedas dan sebagainya. Akan dikembangkan sesuai permintaan pelanggan. Karena tujuannya untuk memikat semua kalangan, maka kue meloyang ini dijual dengan harga pas di kantong. Namun demikian akan disesuaikan dengan tempat pemasarannya. Selanjutnya itu channel. Dengan perkembangan zaman sekarang ini, banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk menyampaikan sebuah produk ke masyarakat, dan yang biasa disebut dengan promosi. Agar kue meloyang ini yang dipasarkan lebih luas dan banyak yang mengetahuinya, maka penjualan dan promosi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi sekarang ini, yaitu mempromosikannya di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Tak hanya itu, kami akan memanfaatkan e-commerce atau online shop untuk mempromosikannya atau menjualnya. Hal ini dilakukan karena saat sekarang ini yang dijual di online shop tidak hanya sebatas produk berupa alat-alat kebutuhan saja, tapi sudah merambah ke makanan. Selain memanfaatkan teknologi, tentu yang paling utama kami akan mencari pasar atau tempat promosi secara langsung yang dapat dilakukan dengan cara promosi dari mulut ke mulut dan melakukan penawaran langsung ke warung-warung. Selanjutnya, customer relationship.
Istilah pembeli adalah raja sangat kami jaga di sini agar pelanggan selalu merasa nyaman dan senang membeli dan menikmati produk kami. Untuk itu kami akan selalu menjaga kebersihan dari produk kami, juga termasuk kualitas yang kami berikan selalu kami jaga. Hal lain yang dapat dilakukan adalah memberikan promo dan diskon bagi pelanggan CT yang berlangganan produk kami. Selanjutnya itu revenue streams. Tujuan utama untuk mendirikan usaha tentu adalah mendapatkan keuntungan. Tidak kecuali kue meloyong ini, untuk mendapatkan keuntungan tentu dari penjualan yang dilakukan. Agar menghasilkan lebih maksimal, maka sesuai dengan elemen channel yang saya sebutkan barusan, yaitu dengan melakukan promosi. Selanjutnya itu key activities. Yang pertama itu proses awal. Proses awal yang dilakukan untuk melakukan produksi yaitu dengan menyiapkan bahan-bahan. Adapun bahan-bahannya itu tepung, bumbu-bumbu dapur seperti garam, gula dan sebagainya. Selanjutnya telur, bawang putih dan bawang merah, santan dan bumbu tabur, tepung tapioka. Proses pembuatannya itu bawang putih dan bawang merah itu dihaluskan, kemudian tepung beras dan dikasih sedikit tepung tapioka dan diaduk sampai merata. Selanjutnya masukkan telur dan bumbu yang sudah dihaluskan tadi sampai merata. Setelah bahan diaduk, masukkan santan sedikit dan diaduk lagi. Setelah adonan nggak terlalu keras, kemudian didiamkan sebentar. Kemudian setelah didiamkan, ditambahkan santan lagi sampai adonan itu siap dicetak, tidak terlalu encer. Setelah dimasukkan ke cetakan, digoreng di minyak panas. Selanjutnya itu key resource. Sumber daya merupakan hak utama dalam model bisnis. Oleh karena itu, sumber daya yang dimiliki oleh kue meloyong ini adalah berupa modal sebagai sumber dari dana dari setiap kegiatan yang dilakukan. Karena bahan untuk membuat kue meloyong ini yang mudah didapatkan, maka sumber daya yang paling diperhatikan dalam bisnis ini adalah sumber daya manusia, yang mana pekerja yang bekerja harus sudah berpengalaman dalam membuat kue agar proses pembuatannya lebih efisien. Selanjutnya key partnership. Key partnership ada berubah-ubah, tidak menetap maka berubah-ubah, tidak menetap maka. Harga yang tertera di BMC ini merupakan harga saat BMC ini dibuat. Harga yang kami cantumkan berupa harga satuan per item. Karena ini masih berupa bisnis rumahan, maka akan dimanfaatkan peralatan yang ada di rumah. Adapun yang perlu dibeli, peralatannya itu cetakan seharga Rp40.000. Untuk biaya lain yang dikeluarkan yaitu berupa biaya promosi jika itu diperlukan agar produk ini lebih cepat dikenal oleh calon konsumen. Mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.